Hai teman-teman, kembali bersama aku. Di sini aku hari ini mau bahas tentang kriptografi. Kemarin kita udah bahas tentang web, lalalala. Saat ini aku mau Aku habis bikin web yang ya kurang lebih simulasinya m-banking lah ya, tarik tunai gitu. Jadi kayak yang kita tahu kayak udah beberapa bank itu menggunakan tarik tunai yang cardless. Jadi kita tidak membutuhkan kartu untuk tarik tunai, tapi memanfaatkan token. Jadi token ini sifatnya rahasia dan hanya untuk si penggunanya aja. Tapi kebetulan karena yang aku bikin ini terbatas, jadi aku pakai Aku pakai kriptografi yang MD5. MD5 itu dari tahun 1991, itu kurang lebih udah lama banget. Terus habis itu ya gini lah ya, bentar nih aku kasih tahu. Jadi MD5 ini dia membangkitkan 2 byte string dengan hash yang sama. Dikarenakan terdapat bilangan yang terbatas pada keluaran MD5. MD5 itu cuma 2^128, itu pokoknya 255 itu ya. Terus habis itu nanti dia algoritmanya nanti aku tunjukin di sebelah sini. Terus oke, langsung aja kali ya ke webnya. Jadi nanti ini webnya. Terus habis itu nanti di sebelah, di bagian ini ada openingnya. Jadi openingnya adalah, kalau m-banking itu kan udah pasti dia ada di suatu handphone dan sudah terdaftar nomornya di banknya. Jadi kita udah langsung nampilin aja nomor teleponnya. Terus habis itu kita tinggal masukin kode akses. Tapi kita bisa edit kode aksesnya. Jadi kita masuknya ke registernya. Kita bisa edit kode aksesnya di sini. Nanti itu di codingannya dia jatuhnya di update, bukan dibuat. Jadi codingannya di update. Terus habis itu ketika menyimpan itu sudah dalam bentuk MD5. Jadi caranya gimana sih? Ketika kita mau input ini nih di sebelah sini, itu tuh ada kan kita yang mengganti, yang ngambil nilai, yang kirim nilai dari inputan ya kan. Jadi ini ada ini dolar nomor telepon, terus sama dengan dicek login ya. Di register. Dolar nomor telepon sama dengan dolar post nomor telepon, kan kayak gitu. Terus ini juga kan, jadi yang kode akses itu nanti untuk openingnya itu yang kita akan masukin itu. Terus nanti dikasih depannya fungsi MD5 dalam kurung, kemudian postnya itu ada di dalam tanda kurungnya MD5 itu. Nah, nanti otomatis dia si dolar kode akses ini sudah berbentuk hasil enkripsi dari MD5 gitu. Jadi nanti di database udah tersimpan sebagai hasil enkripsinya. MD5 ini bentuknya hanya enkripsi satu arah doang. Jadi dia adalah kriptografi yang satu arah. Jadi kita nggak bisa ngedekripsi itu gitu. Tapi kita bisa bikin ngedekripsi itu dengan aplikasi tertentu. Jadi kalau misalnya langsung dari database, sampai saat ini belum bisa karena dia memang sifatnya adalah kriptografi yang satu arah kayak gitu. Terus begitu juga dengan pinnya dibikin MD5 juga. Terus kalau misalnya diupdate jatuhnya nanti ya tadi ya MD5 input, terus habis itu dienkripsi dengan yang baru nanti yang baru itu dimasukin. Jadi kita cuma perlu nambahin fungsi MD5 di depannya. Setelah kita nanti udah register atau ngubah-ngubah kode akses dan pinnya, nanti kita masuk ke laman loginnya. Login nanti masukin kode akses. Nah, nanti yang di kode akses itu di enkripsi lagi sehingga dia membaca yang tadi ada di database usernya ya kan. Terus setelah itu kita pilih nih ceritanya nominal. Kalau tarik tunai itu biasanya di BCA itu kayak misalnya nih di HP ku itu nanti dia akan nih kan dia masukin kode akses kayak gini ya kan.
Terus ini kode akses, kelihatan lah ya. Nah kayak gini. Terus nanti setelah masukin kode akses, nanti bisa ini nih, dia ada menu cardless, tapi karena aku bikinnya masih biasa dulu, ini ada menu cardless di sini. Kita klik tarik tunai. Aku baru bikin yang tarik tunai. Oke, jadi dia bentuknya kayak gini. And then dia ada pilihannya langsung nominalnya. Misalnya aku pencet ini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Aduh, ternyata ke mirror. Ya, pokoknya kayak gini. Terus nanti di oke, misalnya. Nah, nanti aku masukin pin BCA. Nah, kalau yang aku bikin di web ini, dia nanti setelah aku ngeklik nominalnya, aku tinggal masukin pinnya dengan udah ada kayak klarifikasi lagi gitu. Oh, ini Anda telah mau melakukan transaksi ini gitu. Untuk setelah itu kita bisa dapat token setelah kita masukin pin. Kalau pinnya udah bener, ini pinnya dibikin tipenya password, tulisannya, inputannya, jadinya juga bentuknya titik. Terus habis itu pinnya itu di MD5in lagi. Setelah itu baru disamain baru disamain sama yang di database user kan, ya kan, nih kayak gini. Terus habis itu setelah disamain sama yang user, nanti berarti setelah berhasil, kalau sama, dia akan masuk ke token. Jadi nanti akan muncul token. Tapi di token itu, jadi token itu kan sifatnya hanya satu kali baca ya. Jadi nanti si user ini cuma bisa ngeliat token itu satu kali. Nah, ketika si token ini udah muncul pertama, si user harus antara screenshot atau segala macam supaya si token ini dia hafal kayak gitu. Terus disimpan ke dalam database. Tokennya bentuknya sudah enkripsi lagi. Jadi secure banget tarik tunai ini dengan cara cardless. Nah, ketika dia mau ngambil, dia tinggal ke ATM, tapi kalau di web ini aku simulasiin aja, dia langsung di session PHP-nya. Jadi nanti kalau misalnya mau tarik tunai, tinggal ambil, terus tinggal klik yang tarik tunai itu. Terus habis itu nanti masukin udah ada nomor teleponnya, tinggal masukin tokennya sama pinnya. Nanti enggak tokennya aja. Setelah itu kalau tokennya sudah berhasil, berarti nanti udah otomatis database-nya yang baru nanti akan berkurang. Terus habis itu database yang sudah diambil, sudah ditransaksikan, masuk baru lagi. Dan tokennya yang tadi kita input itu di hash dulu, di MD5in lagi, di enkripsi lagi. Jangan lupa supaya dia bisa kebaca di database yang database belum ditransaksiin gitu. Gitu aja penjelasan dari aku. Semoga nggak kepanjangan, tapi benar kepanjangan sih, 8 menit ngomongin kayak gini ya kan. Semoga bisa berkembang lagi webnya. Thank you so much and see you later.